Berhasilkah mereka menghancurkan Islam dengan cara seperti ini? Belum, Bunda. Bentuk tahun 2012, bentuk kekuatan menghancur Islam, munculkan JIL. Ibu tahu JIL kan? Jaringan Islam Liberal. Kemudian JIM, Jaringan Intelektual Muhada Muhammadiyah. Kemudian INUL, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Yang keempat JIN, Jaringan Islam Nusantara. Wacana yang mereka angkat tahu, Bunda? Semua agama sama. Kedua apa? Jilbab budaya Arab. Kelamin aurat wanita hanya kelamin. Pakai kolor doang boleh keluar. Perjalanan haji harus dihapus. Karena apa? Pemborosan. Membolehkan nikah beda agama. Al-Quran sudah harus direvisi. Hebat kan mereka? Kenapa sejahat itu mereka menafsir Al-Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata dosen JIL di Jakarta? Kalau sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti tidak wajib sholat. Ini setan atau ustaz? Lihat Dr. Ade Armando, orang awak ini, dosen pascasarjana UI, apa dia bilang? Menekan Menteri Agama agar membubarkan perjalanan haji karena pemborosan. Mereka katakan jilbab budaya Arab. Lihat Bu Megawati, jadi orang Islam tidak mesti orang Arab. Yang dia sindir itu jenggot. Dia lupa pejuang Indonesia Muslim semua berjenggot. Teuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, semua orang berjenggot. Dia lupa mengurus Pak Karno waktu sakit menjelang meninggal orang Arab. Dia lupa gedung naskah proklamasi itu punya orang Arab. Dia lupa Indonesia awal merdeka mengakui kemerdekaan Republik Arab Mesir. Dia lupa kalau Indonesia dibully di PBB, 11 negara Arab all out membela kita. Dia lupa duta besar yang handal di dunia dari Indonesia itu keturunan Arab. Dia lupa tsunami terjadi di Aceh, ratusan miliar negara Arab membantu tanpa publikasi. Subhanallah. Betul? Dia lupa suami pertamanya orang Arab. Iya Bu, langsung udah namanya ngerumpi paling senang ibu langsung diri dia sebelah sana bukan sini. Betul, bagaimana apa? Sentimen sama Islam. Masuk akal nggak Pak? Belajar Islam ke Amerika, gurunya orang Yahudi. Sama dengan bikin gudeg ke Tapanuli. Bukan berarti kami nggak bisa bikin gudeg. Habis makan gudeg, budeg. Bikin rendang ke Solo. Kalau saya makan rendang di Solo Bu, saya tanya langsung, Mas panjenengan saking pundi? Saking Jawi. Jawi ini pundi Pak? Solo. Panjenengan asli Solo nggih? Sing makan-makan iki sapa? Kula Pak. Oh pantas anyep. Bikin rendang ke Bukit Tinggi. Bikin karedok mah ke Sukabumi. Bikin apa lagi Bu? Bikin gudeg ke Jogja. Ini belajar Islam ke Amerika, di brainwash. Pulang ke Indonesia, kata Nurholis Majid, semua agama sama. Pintu gerbang pemurtatan apa? Ketika JIL menyampaikan bahasa itu, semua agama sama. Padahal Al-Quran tegas dan objektif. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Yang kedua, hijab peraturannya dari Allah karena menguntungkan. Kedua, ibu mulia. Ketiga, ibu dijaga. Yang keempat, ibu diampuni. Itulah substansi orang berhijab. Tapi syaratnya maaf, hijab syar'i. Pelan-pelannya Bu, diturunkan ke bawah. Jangan diikat di leher kayak orang bunuh diri. Betul kan? Turun segini. Insya muncul pertanyaan, cukupkah mereka menghancurkan ini? Oh belum, masih ada cara. Apa caranya? Subhanallah. Satu, hilangkan sinyal sains dan teknologi dari ilmu pengetahuan Islam. Hilangkan sains dan teknologi dari Islam. Apa contohnya? Waktu saya SMA di Medan, SMP, SD, saya tidak mengenal matematika, yang ada aljabar.
Aljabar itu dari aljabar yang menemukan matematika, huruf dan angka. Hilangkan aljabar, masukkan matematika. Saya tidak mengenal astronomi yang ada data. Ilmu falak. Dulu saya tidak mengenal biologi. Muncul apa? Ilmu hayat. Dulu waktu saya di Medan nggak tahu saya etika, yang ada akhlak. Sekarang aljabar ganti sama matematika. Ilmu falak munculkan astronomi. Akhlak rubah menjadi etika. Dulu pelacur ganti dengan PSK. Kerja adek mah di mana? Di Jakarta adek. Oh adek saya mah PSK. Orang izin. Nggak malu tak? Kenapa? Pekerja seks komersial sama dengan orang Telkom, Pertamina, sama-sama bekerja. Betul? Akhirnya orang pelacur tidak merasa malu. Kalau bahasa sastranya eufemisme. Apa? Penghalusan bahasa. Orang berzina tidak malu menjadi pezina. Sekarang korupsi hilangkan dari media apa? Kesalahan prosedur. Oh adik saya mah bukan berzina. Apa? Kecelakaan. Biasanya kecelakaan tenyok. Ini kok benjol. Ini yang jadi masalah. Dihancurkan oleh bahasa Yahudi. Betul ya Pak? Sekarang murtad hilang dari media apa? Pindah agama, mutasi. Kafir, oh jangan umbar media Pak, vulgar, kasar. Itu anti NKRI, intoleransi, oh jangan kafir, apa? Non muslim. Berani nggak ente? Kenalin dong teman saya kafir, nggak berani lagi kan? Pasti kenalin Pak, teman saya satu kampus di ITB, teknik metalurgi, apa? Beliau non muslim. Oh beliau bukan murtad, pindah agama, mutasi ke neraka. Betul kan? Hati-hati anak muda sekarang, bahasa diganti dengan bahasa eufemisme. Target Yahudi, hilangkan dosa dalam pemikiran generasi muda Islam. Hilangkan sinyal teknologi dari kampus. Lihat sekarang, teknik. Siapa teknik ITB? Ada teknik ITB, antum? Siapa yang di ITB ini? Nggak ada yang kuliah, kapan kuliahnya nih? Siapa anak ITB di sini? Nih, berapa SKS ditawarkan sampai selesai? 150 kan? Saya ngajar juga di kampus. Trisakti dengan UI ekonomi 144 SKS. Bayangkan, agama cuma semester 1. Semester 2 sampai 7 sudah tidak beragama, betul? SD sampai SMA. Coba lihat, ujian akhir nasional, IPA, matematika, IPS. Agama tidak penting di Indonesia. Makanya waktu kemarin saya ditawarin kandidat Menteri Agama. Pak Munzir, mau nggak jadi Menteri Agama? Enggak. Loh, kenapa? Kalau saya jadi Menteri Agama, saya harus menghadiri, mendampingi Presiden Natal bersama, gongsi paca bersama, nyepi bersama. Saya nggak mau, hukumnya haram. Terus Bapak maunya apa? Menteri Pendidikan, saya bilang. Kalau Menteri Pendidikan, saya ubah kurikulum. 104 SKS, 144 cukup 120. Yang teknik cukup 120. 30 terlalu banyak 150 itu. Tapi sampai sekarang HP saya aktifkan, tidak ada dihubungi Jokowi. Ya sabarlah. Tapi mohon maaf, kalau saya jadi menteri, saya nggak bisa tabligh akbar lagi. Udah sibuk ya. Belum jadi sombong, gimana jadinya? Masya Allah. Hancurkan, hilangkan sinyal bahasa Arab dari hidup umat Islam. Lihat, gedung DPR representasi Islam terbesar di dunia. Pakai bahasa Arab atau bahasa Sanskerta? Lihat bandara di Soekarno-Hatta, begitu bandara, simbol Hindu, simbol Islam. Pernik-pernik Bali atau pernik-pernik Betawi. Padahal berada di Jakarta, subhanallah. Tidak ada yang protes kecuali saya. Orangnya saya sensitif loh, melihat simbol-simbol itu. Bapak mendarat di New Delhi, yang dibanggakan mereka apa? Taj Mahal, masjid. Orang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, yang dimunculkan apa? Patung agama Hindu dan pernik budaya Bali. Betul? Kenapa umat Islam tidak ada yang protes? Gedung DPR, gedungnya semua nama-nama ruangan di sana bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Agama mayoritas di Indonesia, tidak ada yang protes ulama kecuali saya. Subhanallah. Sudah hilang struktur Islam dari masyarakat kita. Kita Islam hanya di masjid, di luar sudah mulai liar. Betul ya Pak? Letakkan HP di WC, 2 menit hilang. Bukan hilang, diambil orang, lupa mengembalikan. Setelah dihancurkan struktur berpikir kita, tanah kita mereka kuasai, ekonomi kita sudah hancur, budaya kita sudah diacak, baru muncul Al-Quran. Buka Al-Quran, surat 2, ayat 105 dan 109. Endingnya di sini. Langsung, saya mau pulang ini. Ya siap, silakan. Langsung baca, kasih mic.
Langsung terjemahan surat 2 105 109. Langsung cepat cari. Ada terjemahannya kan? Iya cepat. Iya langsung terjemahan. Surat 2 105 109. Langsung. Udah. Orang-orang yang kafir dan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Coba dengar Pak. Orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepadamu. Coba lihat, resmi pernyataan Allah ini. Indonesia bukan dikepung, bukan terkepung, sengaja dikepung. Begitu ekonomi kita tumbuh 7% zaman Pak Harto, jatuhkan Pak Harto. Sekarang bertahan cuma di angka 5,0. Subhanallah.